Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh dipertemukan lagi dari Gereja Toraja Jemaat Bogor melalui Renungan Harian Toraya edisi Sabtu tanggal 7 September 2024. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman untuk kita melangkah di hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sedikit apapun. Kami datang menaikkan syukur dan pujian kepadamu ya Tuhan, oleh karena begitu besar penyertaan-Mu ya Tuhan, sepanjang malam ini Tuhan sudah menjaga menemani kami. Hingga pagi ini Tuhan, kami boleh bangun dengan penuh sukacita. Itu semua oleh karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Firman akan senantiasa menjadi pedoman terang di dalam setiap kami melangkah. Ya Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengerti daripada kehendak firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 31. Matius 15 ayat 21 sampai 31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perempuan Kanaan yang percaya. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anak aku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar, Tuhan." Namun, anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang buta, orang timpang, orang bisu, dan banyak lagi yang lainnya. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka. Orang banyak itu pun takjub melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, dan orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema bacaan kita pada pagi hari ini, iman dan belas kasihan Tuhan. Kapatongananna kamasianna puang. Yesus berada di wilayah Kanaan, tempat di mana orang-orang tidak mengenal Tuhan
dan dianggap kafir oleh orang Israel. Seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus, memohon pertolongan bagi anaknya yang kerasukan setan. Meskipun ia diabaikan dan ditolak, ia tetap menunjukkan keberanian dan inisiatif untuk mencari Yesus, percaya bahwa ia dapat menyembuhkan anaknya. Kita mungkin sering merasa diabaikan saat berdoa, tetapi seperti perempuan Kanaan ini, firman Tuhan mengajari kita agar seharusnya berani datang kepada Tuhan dengan keyakinan yang teguh. Penundaan jawaban doa menguji iman kita, tetapi Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang tulus. Seberapa sering kita merasa putus asa karena doa kita belum dijawab. Ingatlah, Tuhan menginginkan keteguhan hati kita. Yesus awalnya mengabaikannya dan bahkan memberikan jawaban yang tampak menghina. Namun perempuan ini tetap rendah hati dan bertekun, mengatakan bahwa bahkan remah-remah roti dari meja tuannya sudah cukup baginya. Keteguhan iman dan kerendahan hati inilah yang Tuhan kehendaki. Yesus akhirnya menyatakan, "Hai ibu, sungguh besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki." Ini menunjukkan bahwa Tuhan menghargai iman sejati yang tidak tergoyahkan. Jangan pernah meremehkan orang dengan latar belakang berbeda, karena di mata Tuhan kita semua berharga. Firman Tuhan hari ini menanamkan nilai prinsipil agar kita terus memerjuangkan iman kita kepada Tuhan. Dalam setiap pergumulan hidup, kita semestinya mendekatkan diri kepada Tuhan dengan iman yang teguh, memohon belas kasih-Nya. Karena di dalam Yesus Kristus, iman kita tidak akan sia-sia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, betapa kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan kembali mengingatkan kami ya Tuhan untuk senantiasa teguh bersama Yesus. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh diingatkan melalui perempuan Kanaan ini ya Tuhan, yang walaupun Tuhan sudah menolak bersama murid-muridnya, namun karena imannya Tuhan, sehingga tetap dan setia dan yakin dan percaya akan kuasa Tuhan Yesus untuk dapat memulihkan anaknya. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan kiranya memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga pemerintah kami Tuhan boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Bangsa kami boleh damai dan sejahtera. Nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga kami, khususnya di Gereja Toraja Jemaat Bogor. Tuhan berkati dan Tuhan pulihkan setiap pergumulan mereka. Tuhan beri kami kekuatan, beri kami kesehatan ya Tuhan. Biarlah kami boleh dimampukan ya Tuhan untuk menjalani kehidupan kami setiap hari. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami ya Tuhan, bagi yang dalam sekolah, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan beri hikmat, Tuhan tambahkan kepintaran, dan Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh dapat mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya senantiasa memberikan kesehatan yang cukup. Tuhan senantiasa hiburkan. Biarlah orang tua kami ya Tuhan boleh juga menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan,
Jika ada saudara-saudara kami, keluarga kami, atau siapapun ya Tuhan di sekitar kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, ya Tuhan, kami mohon Tuhan penyertaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang merawat, berkati obat yang diminum. Biarlah mereka Tuhan boleh memperoleh kesembuhan yang semuanya atas kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kegiatan kami ya Tuhan. Hari ini dari pagi hingga malam nanti, kami bawa semua di dalam nama-Mu. Biarlah semua boleh kegiatan ini berjalan dengan lancar. Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam anak Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi itu dalam Yesus Kristus, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.